Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pada sore yang cerah ini, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan khidmah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita yaitu kajian sekte di dalam Islam di FB Aswaja Center Kedung Jajang Lumajang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Syiah. Berbicara tentang Al-Quran dan Syiah, maka ya seperti kita dengar itu ada anggapan-anggapan miring bahwa Syiah itu tidak sepenuhnya percaya dengan Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita pegang saat ini. Ada anggapan bahwa Al-Quran yang ada di saat ini, Al-Quran yang kita pegang, yaitu Al-Quran yang ada di orang-orang Sunni, yang terdiri dari 114 surah, yang terdiri dari 6.666 ayat, yang terdiri dari 30 juz, itu adalah Al-Quran yang kurang menurut versi Syiah. Ada anggapan seperti itu. Kemudian ada anggapan bahwa sebenarnya Al-Quran yang kita pegang itu Al-Quran yang kurang tadi, itu hanya sepertiga dari Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli menurut versi Syiah itu adalah Al-Quran yang mereka sebut sebagai Mushaf Fatimi. Mushaf Fatimi kurang lebih besarnya 2/3 lebih banyak daripada Al-Quran yang kita punya. Nah, ada banyak ayat yang menurut anggapan banyak orang itu banyak yang dibuang, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib, ayat-ayat yang mendukung tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tentang keimaman Ali bin Abi Thalib. Ini banyak yang dibuang. Ini ada anggapan seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah anggapan-anggapan yang saya sebutkan dari awal tadi, apakah benar adanya demikian atau bagaimana? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum melanjutkan ke arah sana, yang pertama yang perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber yang sangat penting di dalam memahami Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada." Ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana apabila umatnya ini memegang teguh dua hal ini, falan tadillu ba'di abada, maka tidak akan tersesat setelah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran itu, dan yang kedua adalah wasunnata rasulih, yaitu sunnah-sunnah Rasul SAW. Semuanya sepakat bahwa Al-Quran ini merupakan sumber utama di dalam Islam. Sumber tertinggi di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, semua sepakat dalam sejarahnya bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini berupa Al-Quran yang berupa Al-Quran yang diucapkan, bukan Al-Quran yang ditulis. Makanya orang-orang dulu itu, para sahabat, mereka pada awalnya adalah menghafalkan Al-Quran, bukan menuliskan Al-Quran. Nah, kapan Al-Quran itu ditulis dalam bentuk satu mushaf?
Nah, ditulis dalam satu mushaf itu ketika zaman Abu Bakar, yaitu ketika banyaknya orang-orang penghafal Al-Quran yang gugur di Megalaika atau di dalam peperangan. Karena khawatir takut Al-Quran ini kemudian hilang, maka Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Di mana sebelumnya Al-Quran ini berserakan di mana-mana, ada yang ditulis di pelepah. Ada banyak sekali, ada yang ditulis di perpakan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah bahwa dua sosok yang kita katakan tadi, yaitu Abu Bakar dan Umar, ini adalah sosok yang paling dibenci di dalam Syiah. Ini orang yang paling dibenci di dalam Syiah. Nah, ketika kedua orang ini paling dibenci dan mereka berdua yang bertanggung jawab atas pembukuan Al-Quran, maka kemudian ada sentimental. Ada anggapan-anggapan yang kemudian mengatakan bahwa ini ada kemungkinan Al-Quran itu kemudian didistorsi. Jadi anggapan seperti itu kemudian muncul. Apalagi ini berada di tangan musuh. Yang menjadi problem. Nah, kira-kira seperti itukah? Nah, dalam menjawab itu perlu kita petakan terlebih dahulu bagaimanakah orang-orang menanggapi Al-Quran. Kemudian kelompok-kelompok dalam menghadapi Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimanakah Syiah memposisikan diri di dalam menanggapi Al-Quran itu. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syi'atu Bainal I'tidali wal Ghulu di halaman 123. Al-Quranul Karim Syiah. Al-Quran dan Syiah. La syai'a yadurru bil mu'taqadati akthar min al-juhud wal israr al-inkar wal kadhib. Falladhi la ya'rif min as-sahli an ya'rifahu al-ghayr bi tariqatin sahihatin wa bi uslubin sahal, dan seterusnya. Bahwa di dalam beragama hal yang sangat dan perlu dihindari adalah yaitu mengingkari Al-Quran itu sendiri. Jadi ada golongan yang dengan terang benderang itu mengingkari Al-Quran, baik itu mengingkari secara keseluruhan ataupun mengingkari sebagian. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang pertama ini di dalam meluruskan anggapan mereka, di dalam meluruskan keyakinan mereka, maka kita cukup dengan cara memberikan argumen-argumen kepada mereka secara akal terlebih dahulu. Baru ketika akal mereka menerima dengan argumen yang kita tawarkan, setelah itu kita masukkan teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis untuk menguatkan pendapat kita. Walladhi ya'mal aklahu wa yuhawil fi hadzal gharib yuridu an ya'rif al-haqiqata wa min al-yasir iqna'uhu bi thawabit awalan. Kita kasih argumentasi akal terlebih dahulu. Ketika mereka terima, maka kita masukkan dalil-dalilnya. Thumma iqamat ad-dalil tilwa ad-dalil alladhi yu'akkid sihhata ma naqul. Ini yang pertama. Kemudian ada kelompok yang dia itu menerima Al-Quran. Jadi dia menerima Al-Quran, hanya saja pemahaman dari ayat-ayat yang mereka punya itu adalah menggunakan takwil. Padahal ayat-ayat ini tidak membutuhkan takwil. Walladzi yu'min bisalamatin nas. Orang yang mengimani keselamatan nas itu, artinya teks yang selamat itu, lakinnahu yalja li ta'wilihi, tapi dia lebih mengarah kepada takwil. Rubbama naltamisu lahu al-'udhr. Jadi dalam menanggapi orang yang demikian, tipikal orang yang demikian, ya kita maafkan terlebih dahulu. Wa nad'u lahu bil hidayah. Kemudian kita mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah. Karena merujuk kepada takwil pada ayat-ayat yang sharih ini sebenarnya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Nah, kira-kira Syiah masuk di ranah ini enggak? Atau yang di pertama tadi? Kita lihat nanti.
hatta yudafi 'anil Islam, sehingga orang ini kemudian membela Islam. Walladhi ya'khudhu an-nass kama huwa bi dhahirihi fahadhihi qana'atuhu allati irtaha laha wa bana 'alaiha mu'taqadatuhu fala da'i limunaqashatihi. Ada orang yang dia percaya kepada Al-Qur'an dan acap kali dia mengambil teks Al-Quran secara zahirnya atau tekstualis, kelompok-kelompok yang tekstualis. Nah, ini lebih gampang lagi di dalam meluruskan orang-orang yang tekstualis tadi ketimbang kelompok-kelompok sebelumnya. Namun secara umum dari tiga tipikal yang kita sebutkan tadi, mereka sebenarnya mengarah kepada satu tujuan, hanya saja dalam menggapai tujuan ini ada sedikit permasalahan. Nah, salah satu tujuan dari mereka memahami Al-Quran adalah bagaimana dengan pemahaman itu mereka bisa sampai kepada pemahaman yang benar. Al-wusul ilal haq. Ada yang dia itu, ini kelompok yang keempat, mengimani teks, tetapi mereka lebih mendahulukan akal daripada Al-Qur'an, daripada teks. Jadi taqdimul aqli 'ala nas. Nah, kelompok yang keempat ini kebanyakan digandrungi oleh orang-orang Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah mereka mendahulukan akal daripada teks. Bagaimanakah dengan Syiah? Nah, kita lihat di sini. Amma ba'du syi'ati. Adapun sebagian orang-orang Syiah, fayajhadu kamilan. Ada yang dia itu menolak secara keseluruhan, menolak Al-Quran secara keseluruhan. Wa inkarun kamil, dan mereka mengingkari secara keseluruhan dan tidak percaya bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Tapi itu sangat jarang sekali. Itu mungkin kelompok Syiah yang dulu, yang hulah itu, kelompok-kelompok Syiah yang hulah. Apakah sekarang ada? Sepertinya tidak ada kelompok yang benar-benar menolak Al-Quran secara keseluruhan. Namun yang banyak itu adalah mereka mengimani adanya mushaf Fatimah. Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza 3 marrat. Yaitu mushaf yang lebih banyak 2/3 daripada mushaf yang kita kenal saat ini. Lantas bagaimanakah mushaf Fatimah ini? Nah, ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Karena ada sesuatu hal, maka kita tidak bisa melanjutkan kajian pada sore ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.